menjadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas ini dibuat agar kita menjadi menumbuhkan disiplin positif untuk mengembangkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ini keyakinan kelas ini ditumbuhkan untuk membuat setiap kamu semangat belajarnya. Ya, keyakinan kelas ini disepakati oleh guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas ini balik lagi dari kamu juga untuk kita. Ya, pertama-tama ibu akan membagikan ini. Kalian silakan menulis di sticky note ini apa-apa saja yang kalian harapkan di kelas. Ya, kelas yang kalian inginkan tuh yang bagaimana? Yang kalian impikan tuh yang bagaimana? Kelas yang bebas pendapatnya. Silakan tulis semuanya di sini. Ya, oke, ngerti? Tas. Kesepakatan kelas mana kita kelompokkan dulu bagian-bagiannya. Di sini ibu lihat ada buang sampah pada tempatnya, kelas yang nyaman, kelas yang bersih. Kira-kira apa poinnya itu tentang apa? Kebersihan. Nah, berarti poin pertama untuk kesepakatan kelas kita adalah menjaga kebersihan. Sepakat? Sekarang kita lihat lagi, datang tepat waktu. Kemudian apa ya? Ini ada kerapihan pakaian, tidak berisik, buku yang rapi. Itu berarti itu tentang apa kira-kira? Datang tepat waktu, bukunya yang rapi, apa? Disiplin. Berarti poin kedua kita menerapkan disiplin. Baik disiplin waktu, disiplin membereskan buku, merapikan buku ketika sudah digunakan. Gimana? Sepakat? Mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Kalau disuruh mengerjakan tugas itu masuk ke poin disiplin. Lalu di sini kita lihat lagi ada saling membantu, saling menolong, ada saling menghargai. Berarti kita yakin
menghargai dan tolong. Oke, saling menghargai dan tolong. Kemudian poin terakhirnya apa lagi? Di sini ada semangat belajar. Semangat belajar. Ya, kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Guru, dan yang terhormat seluruh peserta rapat diseminasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam agenda diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya saya di sini atas nama penata acara akan membawakan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian materi budaya positif, dan yang kelima kesimpulan, yang keenam umpan balik, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka yang pertama yaitu doa. Untuk doa, mangga untuk dibawakan oleh Bapak Ustadz Arif. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina karimina wa rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syukuran hamdan hamdan lillahi wa barakatuh mazida ya rabbana alhamdulillah ya rabbil alamin wa subhanahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa qina min hadhihi min sayyi'ati al-afat wa innaka 'ala al-darajat wa tubayyana al-haqqa wa min jami'il khawfi fi hayati wa ba'daha Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Arif yang telah memberikan doa. Mudah-mudahan di awal doa ini seluruh kegiatan atau acara diseminasi budaya positif mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin ya Allah. Acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat dan yang saya banggakan, Ibu Oke Santika sebagai calon guru penggerak
ilmu dari calon penggerak, guru calon penggerak, sehingga nanti akan dikembangkan oleh masing-masing pribadi kita masing-masing. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin serta hadirat sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi berkumpul dalam kegiatan yang sangat istimewa, sangat berkarakter dan sangat kompetensinya tinggi, sehingga kegiatan ini dianggap sangat penting dan cukup dapat memberi ilmu bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya atas nama kepala sekolah di SD Negeri Asmada 1 merasa bangga dengan kegiatan ini dan merespon dengan baik, sehingga menyambut kegiatan ini dengan bangga, sehingga mudah-mudahan nanti calon guru penggerak dapat menularkan ilmu pengetahuannya, sehingga kita dapat mengembangkan pengetahuan apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Oke. Bapak dan Ibu, budaya positif, diseminasi budaya positif ini sangat penting sekali bagi lingkungan sekolah. Mengapa? Mudah-mudahan ini nanti dapat mengembangkan kreativitas siswa, dapat mengembangkan karakter siswa, sehingga di sekolah anak-anak lebih berkarakter, karakter yang positif. Tetapi hal ini juga harus didukung dengan kegiatan lingkungan yang positif juga. Di antaranya kita usahakan sekolah ramah anak. Kemudian dapat menciptakan situasi yang nyaman. Kemudian bisa belajar dengan tentram. Sehingga budaya positif ini harus kita kembangkan bersama. Dengan budaya positif mudah-mudahan lingkungan sekolah kita nanti memiliki siswa yang berkarakter positif. Mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti sekali lagi Bapak dan Ibu dapat menerima ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga kita dapat mengembangkan di sekolah. Terima kasih pada Ibu Wakil Santika SPD yang hari ini melaksanakan tugas, salah satu kewajibannya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Demikian saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya budaya positif, mudah-mudahan akan menimbulkan rasa aman dan rasa nyaman pada murid, khususnya pada proses pembelajaran. Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja kepada acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Oke Santika. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mungkin ada kegiatan selanjutnya, Ibu Bapak Guru yang telah meluangkan waktunya untuk pemenuhan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Di sini kita santai saja Bu ya, jangan
mungkin bukan karena saya lebih unggul, tidak ada Bapak Ibu, kita semua sama di sini, kita semua sama-sama belajar. Di sini saya hanya ingin berbagi pemahaman, berbagi pengalaman bersama Bapak Ibu. Jadi jangan tegang, santai saja kita di sini sama sharing ya, untuk sharing aja, sharing pemahaman dan pengalaman gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskriminasikan budaya positif di tentunya di sekolah kita di SDN Kasakanda 1. Nah, untuk agenda tadi sudah dipaparkan, pembukaan, doa, sambutan dari Pak Kepala, kemudian penyampaian materi, kesimpulan, dan umpan balik juga penutup. Oke, sebelumnya kita dari santai, ini asa talarga. Kita speaking dulu ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu berdiri, monggo silakan. Biar santai, biar konsentrasinya terukur. Di sini kita speaking, saya punya speakingnya tepuk pagi, siang, sore, malam. Ya. Kalau pagi tepuknya 1 kali. Pagi. Siang 2 kali. 2 kali siang ya. Kalau sore 3 kali. Sore. Kalau malam tengah ya. Tengah. Jangan tepuk. Kenapa? Karena kalau malam itu udah pada tidur, jangan berisik kita. Nah, oke, kita mulai konsentrasinya. Kalau saya sebut pagi 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, malam setengah. Ya? Tes. Baik, Bapak Ibu, pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Masih ada yang belum konsentrasi. 1 kali lagi ya, oke? 1 kali lagi ya, biar santai semuanya. Siang. 2 kali ya, siang ya 2 kali. Siang, sore, malam. Setengah malam. Oke, baik, setengah balik semua. Bapak Ibu boleh duduk sambil dimakan hidangannya biar ada sedikit sabar. Rokok boleh? Budaya positif, apa sih budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kenapa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ketika sekolah itu sudah mengadopsi budaya positif, siswa itu akan merasa diterima, aman, kemudian partisipasinya terdorong aktif dalam proses belajar. Nah, ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, mereka cenderung akan lebih termotivasi untuk belajar dan menjalin hubungan yang sehat dan mengatasi tantangan dengan penuh percaya diri. Kenapa sih budaya positif? Nah, penerapan budaya positif di sekolah itu bukan hanya sekedar slogan. Ditempel di sekolah ini lingkungan belajar yang positif, tapi lebih ke pendekatan yang kuat agar membentuk lingkungan belajar yang mendukung dan produktif ya Bapak Ibu. Nah, gimana sih cara menciptakan budaya positif itu? Nah, itu dapat melalui kolaborasi aktif dari semua pihak yang terkait, ya tentunya dari warga sekolah. Nah, pengembangan budaya positif yang sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan siswa dapat menghasilkan dampak nyata yang luas dari segi prestasi akademik, perkembangan karakter, dan kesejahteraan emosional. Latar belakangnya, kemudian budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti yang pertama, disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang konsep-konsep ini. Saya yakin Bapak Ibu tidak merasa asing ya dengan konsep-konsep inti budaya positif ini, karena sebelumnya mungkin pernah dipaparkan oleh rekan kita ya dari guru penggerak angkatan 6, pernah dipaparkan budaya positif ini di sekolah kita. Namun sampai mana sih penerapan budaya positif itu? Maksudnya kita refleksi dulu, sampai sejauh mana kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita. Apakah pada saat itu hanya sekadar materi yang cuma numpang lewat, apakah diimplementasikan ataukah diterapkan gitu ya Bapak Ibu? Ya mudah-mudahan tidak harus ini harus diterapkan atau gimana ya, paling tidak kita 1 kali 2 kali pernah menerapkan konsep-konsep inti budaya positif ini, karena kalau kita sering 1 kali 2 kali sering, nantinya dilaksanakan berkelanjutan, konsisten, dan akhirnya terciptalah budaya positif itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau hanya sekedar materi sih mungkin apa sih, kalau konsep memang kita pahami, tapi terkadang mengimplementasikannya itu yang susah ya. Kadang ini materi ini gimana sih yang implementasikan di sekolah ini, gimana sih kita di kelasnya harus gimana sih, gitu kan. Yang penting, jadi yang saya harapkan setelah Bapak Ibu kita sharing di sini berbagi pengalaman budaya positif, paling tidak ada saya itu pernah seperti ini, berarti saya itu udah menerapkan budaya positif di kelas tuh. Terkadang gitu sih, terkadang jadi hal-hal yang tidak kita sadari padahal kita itu sudah melaksanakannya gitu. Cuman tidak tertulis secara prosedur, tidak tertulis secara diagendakan, di program atau gimana gitu ya. Tapi kadang kita sehari-hari juga, saya percaya Bapak dan Ibu apalagi yang sudah mengajar selama bertahun-tahun mungkin ya, banyak pengalamannya, itu sebenarnya sudah kita laksanakan di pembelajaran kita gitu, di sehari-hari kita. Cuman terkadang kita tidak tidak secara tertulis gitu melaksanakan itu, kadang hanya tersirat saja gitu. Oke Bapak Ibu, kita ke yang pertama, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Nah di sini perubahan paradigma ya. Yang pertama, kita bayangkan kita memegang sesuatu yang berharga, bahkan tangan kita ada sesuatu yang berharga di tangan kita tuh. Nah, salah satu teman kita, rekan kita, meminta untuk membukakan kepalan tangan itu, padahal itu adalah sesuatu yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau yang pertama itu sebenarnya kita bayangkan kita memegang sesuatu yang berharga, bahkan ada sesuatu yang berharga di tangan kita. Yang pertama, salah satu teman kita, rekan kita, meminta untuk membukakan kepalan tangan itu, padahal itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kalau misalnya syukur, merayu bahkan dengan di marah, buka, atau dengan memberikan imbalan mesti ada uang atau padahal itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Itu akan menjadi kepala tangan tersebut atau terlupakan kesalahan itu. Kenapa? Karena ada salah satu kebenarannya tidak terpenuhi. Tapi itu sangat berharga bagi Pak Guru, itu sangat berharga sekali bagi diri Pak Guru. Tapi salah satu orang kita meminta coba buka, meminta untuk menggunakan tindakan kembali ataupun kira-kira bersedia apa beberapa itu memiliki tujuan tertentu. Di antaranya mungkin salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga siapakah sebenarnya yang memegang kontrol atau menerima kepada sifat psikologi orang lain kan, atau misalnya kita sendiri
mengabdi dan menerima kesalahan dan kepatuhan untuk menasihati menjadi kepada diri sendiri. Kenapa? Karena ada anak yang suka saling perhatian ini Bapak Ibu. Kalau itu misalkan sesuatu yang berharga tapi penawaran dari temannya saya kasih uang segini, ya kalau kita butuh kebutuhan saat itu mungkin kita akan Bisa membuka kayak ada di rumahnya, tapi itu tergantung pada diri kita sendiri. atau anak lebarnya bisa. Ternyata dia cari perhatian di sini, ada emisi koridor, perubahan emisi koridor. Bapak Ibu yang pertama itu emosi dan penguasaan. Emosi ini perubahan dan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang sesuai dengan silahnya bisa kembali. Kita tidak dapat memaksa berbuat sesuatu. Kalau itu dia sendiri itu tidak mau mendasar yang tidak dipaksa. Kayak tadi, sungguh tanpa kebebasan. Padahal tapi di dalam dirinya nggak mau membuka itu sangat berat bagi dia otomatis dan memberikan hal saat itu berperan menjadi kekuatan kebutuhan dasar yang dimiliki menginginkan dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu mencoba-coba bahkan adalah perilaku yang lain dan sudah mencoba. Yang kedua ada ilusi bahwa semua perbuatan efektif dan dikenal hasilnya. Penguatan positif atau percobaan adalah bentuk kontrol. Kayak tadi dituduh saya kasih imbalan, saya kasih uang kemudian lihat posisi mengaruhi motif. Ada di posisi kepala tangan dan pengaruhi tetap saja yang membuat diri sendiri. Membuat mereka ilusi bahwa kritik dan atau membuat orang merasa bersalah dapat membuatnya memiliki kelebihan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialognya yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Nanti guru menggunakan suara halus atau menggunakan kesan. Itu sebenarnya lebih karena membuka itu akan hasilnya nanti akan menjadikan anak berontak. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki dampak yang sangat dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat salah hidup berarti keluarga punya anak usia SD yang memaksa ini dalam bentuk dalam hanya pada salah satu yang itu bahwa kamu kamu kudu ini bisa jadi belum tentu itu kalau bermanfaat untuk kelanjutan mungkin pada saat itu saja. Makanya jangan. Nah ini perubahan paradigma dari stimulus dan respon secara kewajiban dari kita sendiri. Kita mencoba membawa orang yang berpandangan sama bukan kita untuk ini akan menghasilkan seperti ini menghasilkan tapi di dalam kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Jadi tidak bisa kontak kontrol sama harus ini kita harus sama rasa persepsinya dengan kita memaksakan kehendak kalau saya dalam semua dilihat sebagai suatu kesalahan dan masalah dengan diri. Kalau tidak kalau salah dengan diri menggunakan kata-kata yang pasti ada sebagian orang. Kenapa kamu melakukan kamu lakukan itu pasti sebenarnya apa ya? Orang lain bisa mengontrol saya tapi setelah itu karena diriku sendiri yang selesai. Itu sebagai bahan yang baik. Pemaksaan pada saat uji coba sebagai teori kontrol kolaborasi akan menyesuaikan diri dengan masalah yang baik. Kemudian ada model berpikir menang kalah, ada teori kontrol, model berpikir menang. Yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Apa itu manajer itu dengan mengajukan pertanyaan dengan positifnya salah satu fungsi bagi utama untuk menggunakan budaya positif. Modelnya akan yang terlibat disiplin, kita pasti untuk tertib, peraturan, hukuman, gitu kan? Atau memaksa gitu terus seperti apa sih cenderung menghukum dengan disiplin bukan tertibnya aturan posisi itu adalah posisi ini padahal posisi ini adalah hal yang berbeda. Pada belajar sebagai sisi positif ini tidak memaksakan aturan perjalanan itu adalah salah satu argumen terakhir sendiri. Ketika hukum itu salah satu argumen terakhir dan diterima tidak ada kalau salah tidak bisa dilakukan. Kamu nulis satu buku. Nah itu sebenarnya disiplin positif ketika anak melakukan salah merupakan pendekatan yang
Kami diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka pertama juga sebenarnya rasa jahat dalam perbuatan itu baik enggak? Akhirnya apa solusinya merupakan salah satu cara penerapan Israel yang berbeda untuk melakukan kesadaran yang memberdayakan diri untuk melakukan kesalahan yang ia perbuat bersama atau dihukum. Sebagai pendidik, hukuman kita adalah menciptakan anak-anak yang dihukum sehingga mereka bisa berperan. Bapak Ibu adalah sebuah organisasi itu sebagai besar dan memiliki tingkat risiko itu memproses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa dilatih pada dalam posisi dengan karakter yang melalui segitiga resikosi namun dapat melibatkan murid menjadi agar mereka lebih bertanggung dengan sesuatu tanpa akan menggunakan dirinya atau berbuat salah. Misalkan kemarin untuk jujur pada dirinya sendiri ibadah atau evaluasi dampak dengan aplikasi. Dalam diskusi ini ancaman itu lebih kebenaran dalam dari diskusi ini ada 3 yang pertama itu kebersamaan identitas, kemudian memvalidasi kebaikan itu sifat-sifat positif manusia yang kemudian dipakai setiap individu. Dalam menstabilkan identitas yang pertama itu anak dibuat dari rasa gagal karena berbuat salah, kayak dibuat menjadi agar pemikiran pada dengan. Jadi ketika sholat yang bermasalah lalu ada perbedaan dos yang dengan menerapkan segitiga resolusi yang pertama dari stabilitas identitas kreatif dalam stabilitas identitas ini saya sharing sama anak tapi saya tak terlalu sana sih yang mengumpulkan dan mengajarkan tugas tidak mengumpulkan tugas. Padahal tugasnya sudah misalkan tugas proyek yang sudah sebelumnya sudah dikasih tahu nanti tugasnya dikumpulkan hari Sabtu jadi bolehnya dikumpulkan global dan kemudian mengajarkan dari komunikasi dan kita tanya tentang budaya refleksi tanggung jawab apa sih kekuatan pengalaman kebudayaan dengan sosial yang berkembang dan kemudian bersama itu tidak apa-apa. Nah itu kalau di sana itu anaknya sedang kayak dia menguatkan atau lalu orang bisa langsung kamu salah ini evaluasi boleh itu akan dalam menghadapan kalau untuk pemahaman diri situasi ini pemahamannya berusaha yang tidak apa-apa tapi kalau saya mungkin kita bagaimana cara diharapkan memulihkan dari kesalahan tersebut terus apa yang bisa kamu temukan dari kesalahan awal kebanyakan selain keluarga saudara banyak yang itu sebenarnya mereka belajar memenuhi gotong royong bersyukur kebajikan sifat-sifat positif itu termasuk dalam nilai kebajikan itu ini bersifat psikologis. Nah itu yang kedua misalnya jadi misalkan motivasi intrinsik ada dalam pengetahuan kalau hanya motivasi internal di makanan aku atau motivasi eksternal itu akan apa sih pada saat itu saja kamu sekolah sampai motivasi aku kadang-kadang besoknya males lagi nah itu kemudian besoknya lagi nah yang motivasi kesalahan itu memastikan yang ada salah satu kebutuhannya tidak akan efektif tidak akan berjalan jadi ada ngobrol kenapa kamu kenapa di rumahnya di mana ternyata di rumahnya kekurangan mungkin si anak itu ini sekarang menggunakan bahasa versi tindakan salah lihat oleh Bapak Ibu tujuannya itu coret-coretan di kertas ini termasuk kepentingan konsekuensi yang kedua ada kebutuhan yang pertama itu membersihkan coretan yang dibalut sebagai psikologis misalnya konsekuensi dengan akal diberikan sosial 15 kali karena membagi dan menerima kesalahan dan berhubungan untuk menjadi bagian dari suatu
karena tidak bisa menjawab dengan. Dan terakhir memastikan tumpahan air di meja tulis kemasan ini berbentuk kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kalian silahkan bisa benar itu yang membedakan antara hukuman dan tuntutan versi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang harus terjadi terpaksa ya dihukum. Yang keempat kebebasan, kalau konsekuensi itu kebebasan harus terjadi tapi sebelumnya sudah ada tahun kita sudah disepakati maka menjadikan hasil dengan melakukan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak kelebihan suka mencoba-coba tidak terlari menolong orang lain dan senang mencoba. Karena kan mungkin ada capek gitu ya, itu ada suatu keterpaksaan atau sesuatu yang menyakitkan bagi dia, itu harus diikuti awal. Kemudian ada perbedaannya, kemudian lihat posisi kontrol dan disiplin. Ada yang posisi itu yang dulu, kalau konsekuensi itu adalah sebagai disiplin. Jadi harus bertanggung jawab konsekuensi sebagai teman atau kalau anak menyakiti diri sendiri tidak memiliki konsekuensi, kalau anak akan bebas menyesuaikan diri. Tapi konsep yang buruk, kalau di konsekuensi itu konsep yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan pasti banyaknya bagi mematuhi paham mungkin ya. Jadi marah, rasa bersalah, mempermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau depresi, tidak nyaman atau biasa. Itu sebenarnya tidak. Tapi karena menghukum itu ibu hasilnya nanti akan tidak terlalu atau tiba-tiba kita nggak tahu bahwa melakukan salah hukumnya dampaknya apa. Kalau balik seluruh yang kayak itu, jadi cara tiba-tiba lagi kalau misalkan murid tidak tahu itu akan terjadi atau yang berbeda. Tapi kalau dalam konsekuensi yang dulu misalnya sudah disepakati sudah dibahas sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ketika murid berbuat salah, bisa kalau dengan mengajar murid apa sih berikan apa yang dapat dia sendirikan untuk menjaga lolos. Jadi kalau restitusi itu untuk ini akan memastikan nanti identitasnya dikembalikan dari lalu usahakan agar kita melakukan proses yang bersama. Kalau misalkan ini program bersama dampaknya kalau itu mungkin akan berdampak pada pada diri itu. Jadi bersama ada membuat anak merasa bersalah dengan diri menggunakan kata-kata yang kita dibahas ini sebagai teman. Kamu bisa pasti ada iya pak ya. Kita bersama itu itu kita minimalisir kalau sebagai pemantau dia akan menyelesaikan dari kalau masalah itu kita gunakan di awal nanti kita bahas tentang restitusi. Nah ini baik itu adalah sebuah penghargaan baik penghargaan atau pembangunan adalah salah satunya cara-cara menganggap perlakuan seorang yang akan menentukan potensi untuk pembelajaran ini akan kalau diserahkan jadinya sebagai individu yang positif dalam dunia. Kalau dari restitusi itu akan membantu diri lebih memiliki bisnis yang positif dan memuaskan dirinya setelah berlalu proses yang idealnya. Kalau dalam restitusi itu posisi kita berproses tapi anak belajar posisi ini membuat banyak hubungan kemudian awal berbuat sesuatu bersama jadi dimasyarakat waktu bertanggung jawabkan perilakunya itu hukuman yang akan menjadi solusi kira-kira kamu tidak menjadikan batas apa yang kalau coba hukuman yang hukumnya satu itu sama sama ketika anak melakukan salah itu lebih baik melakukan alasannya hukuman tapi kira-kira apa yang harus diperbaiki restitusi dari kalau masalah itu. Yang ketiga ya si anak keyakinan itu kira-kira perbuatan itu baik enggak? Enggak. Kenapa keyakinan? Karena soalnya apa solusinya? Kamu harus apa bu? Saya harus minta yang pertama. Mengapa kita memiliki keadilan untuk menggunakan dari saudara kesalahan yang banyak
bukan karena dia berbagai adalah segitiga restitusi. Itu segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi itu seharusnya dibilang sama kategori, tapi kita menggunakan metode itu lebih ke keselamatan kita sendiri dengan karakter yang misalkan terjatuh melalui segitiga restitusi, lalu dapat membantu terjadi. Kenapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan untuk apa? Karena ada jalan pintar ya, terhindar dari keselamatan dan kesehatan dalam restitusi keselamatan dan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang kita dalam segitiga restitusi ini ada 3 itu nilai-nilai. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang kedua itu menanyakan keyakinan. Keyakinan ini dalam menstabilkan identitas yang terkait orang dibandingkan dibuat dari penelitian rasa gagal sama anak-anak yang berbuat kita keyakinan keras dibuat menjadi itu daripada ada pemikiran kamu harus disiplin. Jadi ketika suatu pemerintahan kita ada ngobrol si anak itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini ibu kasih tahu dari seri sama harus belajarnya itu presentasi, tapi dia tidak mengajarkan tugas, tidak mengumpulkannya. Karena tugasnya sudah misalkan tugas proyek yang sebelumnya sudah dikasih tahu nanti masih satu misalkan aturan konvensi dan komunal itu bisa pas pernyataan dengan pasal. Nah, pernyataan pas karena saya berkonten dalam untuk dibuat dalam bentuk positif. Kita kasih pernyataan pas sebenarnya tidak terlalu banyak apa-apa. Nah, itu ada dalam pembinaan. Kira-kira kelas supaya kita menguatkan anak dengan pasangan yang tertentu. Misalkan dikuatin semua warga, aku berkontribusi dalam kegiatan sempurna. Dengan kelas ini dia meninjau kembali dan diberikan pada psikologis anak ada yang membedakan. Kalau sebelum tidak apa-apa itu hanya manusiawi. Nah, penting kita bagaimana cara memulihkan dari kesalahan solusi apa yang bisa kamu lakukan apa kita boleh dari uang itu sebenarnya tipe mereka anak-anak solusinya ya gara-gara kamu dasar berbagai kesalahan ini keberhasilan hidup ini persiapannya dilakukan untuk bertanggung jawab kesehatan dan pemakaian. Saya tidak akan mengalami di sekolah kali saya akan beraktif di sama ibu di harus apa tidak misalkan saya harus mencoba melakukan pelajaran misalkan di rumah. Memang aku mau dibawa sama si anak. Kadang ada yang ngagum itu setiap solusi dari dia menambah permasalahan. Jadi kalau menghadap salah satu keputusan itu dari anak yang dia menemukan solusinya seperti agar membentuk kembali ternyata di rumahnya punya bagaimana mungkin si anak itu. Nah itu sebenarnya tindakan kembali atau persidangan tentang kesalahan anak dan positif itu menggunakan banyak konsep-konsep karena jadi salah satu kebutuhannya tidak dihilangkan. Kita akan banyak proses saya dengan rasa diterima, rasanya bersifat psikologis aman, misalnya motivasi intensifkan dari anak-anak hubungan dan sosial tidak berubah untuk memberi dan menerima kasih sayang walau sebelumnya dan selalu menjadi bagian dari perjalanan yang perfect. Kadang ada anak yang suka cari perhatian mungkin setiap anak ibu dari masak, kenapa bapak ibu kita ada ngobrol, kita sering setelah ternyata nanti kita lagi itu kasih sayang. Misalkan ada di rumahnya orang tua bekerja atau anaknya banyak misalkan ternyata dia cari perhatian itu menggunakan kasih sayang untuk bapak ibu perhatikan. Dan ketika permasalahan ini berhubungan dengan keuangan untuk mencapai tujuan
positif silahkan di budaya sekolah gitu kan belajar atau asalnya kudu-kudutan gitu. Nah itu ada kebutuhan dasar yang saya tidak mengatakan yang keempat kebebasan kemandirian bagi saya pelanggaran dari mampu mengendalikan dengan kira-kira kebebasan hal ini untuk meninggalkan sehari-hari mereka harus berbanyak bergerak. Saya nggak mencoba-coba, tidak terlalu berpaksa, dan senang saya melakukannya. Saya tidak menemukan kebutuhan kebebasannya. Saya agak senang. Nanti kita bisa dikasih bermain harus apa agar tidak lupa sama kebutuhan saya harus meningkat. Kemudian ini posisi kontrol respons tentunya ada yang posisi kontrol dulu. Ini merupakan sebagai solusi dari kesalahan yang dapat merasa bersalah dan kita sebagai teman agar kerusakan itu dari mana. Ini biar dia yang menemukan solusi yang sadar dan bertanggung jawab ini menggunakan ya Bapak Ibu selama ini kita pasti banyaknya bisa jelas tentang penerapan budaya positif dalam menyebutkan konsep-konsep intinya kita ciptakan budaya positif yaitu orang tidak merasa ini akan merasa aman hasilnya nanti akan menjadikan motivasi intens atau berbau dari dirinya tentunya tidak karena paksa banyak sekali ya kalau secara ilmu misalnya kalau misalkan kalau kita sih pulang lingkupnya anak dan istrinya Bapak Ibu tapi kalau untuk anak yang bukan dari saya kurang lebih kalau sebagai penonton itu Bapak Ibu bahkan tentang bisa jadi nanti kita bisa sebenarnya yang misalnya itu bisa aku sudah berarti dari kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu untuk ini akan memasukkan nanti Indonesia sebagai yang dari dan lalu untuk pembuat rasa bersalah. Nah ini ketika pembuat rasa bersalah saya menemukan program nakal saya nanti ditanya lagi sama sebagai pemantau harus apa ya tidak awas saya harus meningkatkan pengawasan sejarah misalkan dan pokoknya harus meningkatkan yang terakhir adalah sebagai manajer solusi dari kesalahan yang mendapatkan bertanya kita adalah artinya akan mengulangi kerusakan itu dari anak yang dia yang menemukan solusinya sekali agar masyarakat jadi harus sebagai ini banyak positif dalam dunia yang Bapak Ibu kita selama ini kebanyakan itu di posisi hukum sekilas tentang penerapan budaya positif konsep dan konsep-konsep posisi kerja itu adalah posisi intinya posisi ini jangan berlaku positif di kelas swasta sama murid jadi maka secara melakukan pertanggungjawaban penerapannya yang murid akan menggunakan solusinya sendiri tidak karena buat-buatan tidak karena paksa posisi manajer itu nggak harusnya kalau sama asa Allah tidak itu bisa tumbuh nah itu harusnya itu sebagai pembuat tapi kalau manajer ketika anak dia masalah kita misalnya kenapa melakukan itu alasannya apa itu nah kira-kira apa yang harus diperbaiki dari kamar seperti itu ya sekian saya tuh si anak karena si anak kira-kira perbuatan itu baik enggak enggak apa solusinya? Kamu harus apa Bu? Saya harus minta maaf sama saya. Jadi anaknya melakukan sendiri, berkala yang melakukan sendiri dan menyelesaikan kesalahan yang dia berbuat. Posisi yang baik pada itu. Agar tujuannya apa? Menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan saya tidak mengubahkan
untuk memperbaiki kesalahan ini agar mereka bisa kembali pada kelompoknya dan saya minta yang lebih kuat. Melalui restitusi, kamu dapat memberikan menjadi lebih saya harus nanti dengan bisa melihat kalau berbuat salah. Lalu apa yang tidak bisa pada dirinya sendiri harus menerapkan evaluasi dan dalam restitusi ini lebih ke penawaran. Solusi dari kesalahan sendiri ada 3 lebih hukuman. Yang pertama itu kesalahan identitas, yang dilakukan solusinya sendiri agar membentuk keyakinan itu menanyakan keyakinan. Iya Bapak Ibu. Dalam menstabilkan identitas yang pertama itu anak dibuat kelas pendalian anak dan positif karena berbasis konsekuensi itu akan dibuat menjadi intinya agar ada pemikiran positif terhadap banyak. Jadi ketika suatu permasalahan kita ajak ngobrol dengan itu dengan menerapkan garis solusi yang pertama itu menstabilkan identitas dalam menstabilkan identitas ini itu bisa sharing sama anak jadi kayak misalkan si A dia tidak mengajarkan tugas dia mengumpulkan dari saya padahal tugasnya sudah di misalkan tugas proyek yang sudah sebelumnya sudah dikasih tahu nanti tugasnya dikumpulkan hari Sabtu misalnya tapi tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bisa yang pertama itu stabilkan dulu kita tanya nah kita kasih penguatan dulu kenapa kamu tidak mau mengikuti kita kasih penguatan tidak buat salah tidak apa-apa ini kita buat salah jadi kayak kita menguatkan anak dengan kesalahan yang diperbuat jadi anaknya dikuatin dulu tidak apa-apa jadi jangan langsung kamu salah ini tidak boleh ya itu menyesuaikan dengan pada psikologis anak terus kemudian yang kesesatan kita bukan dalam saya menghadapi nah yang bagaimana cara kamu untuk memulihkan dari kesalahan tersebut solusi apa yang bisa kamu lakukan dari kesalahan tersebut kita tidak menyesuaikan dengan kebanyakan selain pelajar-pelajar saya disiplin karena masalah itu kadang-kadang karena sifat positif yang terbaik besar ini harus apa saya minta maaf nah itu minta maaf sama ibu misalkan motivasi ini jadi ada mendapat waktu yang panjang dan kalau misalnya motivasi ini dalam nanti kita nanti sama ibu corona lalu kamu harus apa motivasi eksternal saya harus melakukan pada saat yang misalnya kamu sekolah nak kamu sama ibu dibeliin ini mungkin besoknya malas lagi mungkin besoknya lagi misalnya kita dipandu lagi tidak mendapat semangat atau lagi usahakan itu dana yang efektif yang dia yang menunjukkan solusinya sendiri agar membentuk programnya yang bertanggung jawab. Iya Bapak Ibu baik ini sekarang hukuman atau konsekuensi kelas misalkan kita lihat boleh Bapak Ibu dan kalian coret-coretkan di kertas ini termasuk intinya konsekuensi kita kira-kirakan yang pertama itu membersihkan coretan yang dibuat di meja belajar sealma sehingga menjelas motivasi mengenai konsekuensi dari diri murid diminta pasal 15 kali karena tidak menggunakan masker kalau sekarang itu tidak insya Allah terjadi pembelajaran menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan anak murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat benar-benar Bapak Ibu yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang harus terjadi terpaksa
Tapi kalau konsekuensi itu harus terjadi, tapi sebelumnya sudah dilakukan. Saya sudah sampaikan di sini. Saya harus anak-anak masing-masing tadinya kan gara-gara kamu harus memperbaiki saya ini, kamu harus apa? Kalau dihukum sama aku berlari sama ibu saya. Saya mungkin ada capek gitu ya. Itu ada suatu keniscayaan atau sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Itu harus itu harus apa? Ada tidak lupa saja. Saya harus menyampaikan sakit, anak membenci di sekolah, kalau hukuman itu ya. Kalau konsekuensi itu adalah menghargai disiplin, solusi dari kesalahan yang harus bertanggung jawab. Kalau masalah hukuman atau apa dari tinggal anak menyadari diri sendiri, dan dia solusi kalau anak gagal menjalankan itu. Ideal dulu. Kalau di konsekuensi itu konsep yang banyak anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi setelah menerapkan budaya positif marah dan bersama yang memalukan proses dan dihargai begitu. Konsekuensinya tidak memasukkan banyak konsekuensi di kelas kita. Buat anak merasa nyaman, merasa aman, sehingga bukan itu bersama tidak terdistraksi. Atau kalau melakukan salah hukumnya tidak karena apa, tidak karena paksa bapak ibu, mungkin kalau secara tidak bisa akan terjadi. Kalau murid tidak tahu apa yang harus terjadi dan tidak dilibatkan. Tapi kalau dalam proses kajian organisasi sudah disepakati, sudah dibahas sebelumnya dengan guru dan murid sehingga sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi itu sebuah kesepakatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ketika murid berbuat salah, baru akan menanggapi dengan mengajak guru apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi itu nanti ada dapat dengan anak tentang budaya positif. Jadi usahakan agar kita melakukan restitusi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan hukuman berdampak itu saya mau berdampak gitu, ada datang dulu pada dulu bisa terus ini nanti saya akan anak-anak masing-masing dan dulu nanti kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahan ini kamu akan apa disiplin positifnya. Saya minta maaf terus makan terus positif saya minta maaf saya tidak ada minimalisir lah misal hukuman saya kan konsekuensi itu kita dari nanti saya nanti sama ibu barunya kita harus apa harus menambahkan atau untuk memesankan harus menggunakan baru sejarah nanti kita bahas dengan bukunya ketinggalan. Nah ini baik dulu penghargaan solusi kalian sebagai pembelajaran adalah cara-cara membuka pada posisi usahakan itu dari mengajarkan potensi yang dia yang menemukan solusinya sendiri ada dan membentuk informasi yang menarik dan belum. Nah kalau dari situs ini akan membantu murid menjadi lebih memiliki istilah positif dan menerapkan budaya positif. Tanggapannya kalau dalam istilah positif itu bukan untuk mengurus kesalahan intinya, tapi anak belajar dari bisa ciptakan baik hubungan, kemudian tawaran bukan pasangan. Kamu harus 15 menit sebelum kamu sudah melakukan motivasi tapi kalau belajar di sini ada kan kira-kira kamu tidak mengumpulkan tugas kalau seperti itu dan insya Allah akan terjadi pembelajaran di sesuai dengan nah itu sharing sama anak kemudian pembentukan kalau lebih baik kita meminimalisir hukuman itu nanti gunakan restitusi nanti kita lanjut sesi berikutnya. Yang ketiga ya keyakinan kelas itu nah di sini kenapa keyakinan kelas kenapa tidak peraturan saja. Yang pertama mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan jarum pada saat berkendara motor. Kenapa sih itu bapak takut sama polisi atau apa? Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Untuk saya bisa mengatakan program. Justru polisi nggak jalan. Harus menggunakan yang saat apa sih? Seharusnya di anak-anak dijelaskan sama kita tuh. Tapi kita menggunakan itu
ditahan sebelum apa? Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita solusi dari masalah yang dapat dulu. Jadi selain itu nilai-nilai terbentuk dari usaha dari sepakati yang dia yang menemukan solusinya sendiri agar membentuk progresi itu mengatasi kondisi. Keyakinan ini keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti sekilas menerapkan logika yang positif sama dan sesuatu keyakinan keras intinya kamu harus disiplin, kamu tidak boleh mengacak-acak sehingga berkumpul sama intensif barang-barang diri kalau tiada harapan tidak sama-sama ya timbul kasih kami sebenarnya itu nggak isi beres belajar itu supaya lalu tapi dia bertanggung jawab kemudian harus disiplin komitmen yang saya dari Bapak Ibu keyakinan khas ini bersifat abstrak dari pengaturan lebih tidak konkret. Keyakinan khas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan khas senantiasa dibentuk dalam dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan khas mendapatkan tidak terlalu banyak. Ada banyak ingat. Keyakinan khas sebaliknya sesuatu yang akan diterapkan di lingkungan kita. Semua warga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Keyakinan kelas ini agar dia melindungi dibalik dari program. Hal yang menunjukkan kalau di peraturan yang kesepakatan itu kita bukan bahwa saya melanggar keyakinan saya itu adalah ada solusinya. Kira-kira diri kamu untuk memperbaiki kesalahan ini kamu harus apa? Kegiatan apa saja di sekolah yang termasuk ke dalam budaya positif? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk satu termin berapa pertanyaan? Langsung aja, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rostika Sari, Ibu dari wali kelas 4. Di sini saya akan bertanya, bagaimana menurut Ibu langkah-langkah untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada lagi. Kita tunggu. Oke, kita jawab dulu satu persatu. Mungkin di termin berikutnya ada beberapa lagi pertanyaan. Semangat. Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Hilya. Dan itu apa kegiatan di sekolah yang bisa masuk ke dalam budaya positif ya? Tentunya dalam penerapan budaya positif itu kita bisa selipkan di berbagai kegiatan yang pada intinya ya tentu yang paling utama itu pada pembelajaran kita di kelas ya. Pada pembelajaran kita di kelas misalkan kayak tadi kita bentuk keyakinan kelas bersama-sama di sana. Jadi dalam pembelajaran diterapkan, diselipkan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tuju. Kayak nilai kebajikan disiplin, anak kuliah, tanggung jawab. Nah itu kita selipkan dalam pembelajaran. Ketika misalkan tiket dulu itu kan udah termasuk nilai kebajikan ya, disiplin. Anak melaksanakan tiket gitu kan, terus membersihkan menyimpan kembali buku ketika sudah digunakan, itu nilai kebajikan disiplin. Kita terapkan, selipkan kegiatan pembelajaran
akhirnya terciptalah budaya positif itu. Nanti suatu kebiasaan itu akan menjadi jadi pada intinya udah jadi kebiasaan kan, jadi udah ada sesuatu yang kalau nggak dilakukan tuh kurang gitu. Kalau misalkan habis selesai kita mau belum beresin bukunya, simpan lagi, dibawa lagi gitu. Mulai dari hal-hal kecil kita di kelas dulu ya. Kemudian kegiatan lainnya misalkan di apa, kegiatan yang berjalan misalkan kita bisa melakukan gerakan literasi nih. Sebelum belajar kita baca dulu, kita itu juga termasuk masuk ke dalam kebaikan untuk mandiri bisa ya. Sebelum belajar kita baca dulu cerita, buku-buku dibagiin dulu 10 menit, simpan lagi. Nah itu, atau misalkan di kegiatan ekstrakurikuler juga bisa diterapkan. Di pramuka, di olahraga itu bisa diterapkan. Kayak olahraga misalkan udah main tuh bolanya berserakan ya, buka. Tapi anak kebiasakan. Ayo kebiasaan keyakinannya. Kalau udah selesai disimpan ke tempatnya. Bolanya disimpan ke tempatnya. Bola segala macam alat-alat. Kadang kan kita juga ya alat-alat olahraga tuh kan banyak yang hilang kan. Cuma aja kita habis main bola terus apa di mana gitu bolanya. Nah itu, tapi kita mencoba anak latihan dia untuk menjadi tanggung jawab. Akhirnya itu nilai-nilai dan kebaikan itu harus ditunjukkan. Jadi biar selesai itu anakku udah hilang sendiri gitu, disimpan dari udah beres alat-alat disimpan lagi, nggak langsung buang. Nah itu, atau dengan kebiasaan positif kayak sebelum masuk habis dulu bersihin dulu apa sih kebersihan kuku ini baju punya kotor. Nah diingetin masuk ke kelas berdoa apa gitu, itu kebiasaan positif itu juga budaya positif apa itu sudah termasuk ya. Mungkin itu sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Pipi. Pertanyaan kedua dari Ibu Pipi itu adalah langkah untuk menciptakan budaya positif. Kita sih Bu bikin budaya positif itu ya, kata saya juga kita tuh udah bertahun-tahun ngajar. Sebenarnya hal ini udah kita terapkan, cuman ini istilahnya ini gitu. Itu kita berdoa sebelum belajar udah biasa itu, nah itu kan budaya positif tuh. Kita berdoa sebelum masuk udah biasa, itu udah positif. Nah, jadi yang diceritakan itu ya mendukung, artinya membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Kita buat dulu lingkungan kelas agar budaya positif itu tercipta. Misalnya yang pertama menyusun kesepakatan kelas yang tadi ya Ibu. Lalu bersikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian komunikasi yang baik. Kemudian rasa bersyukur dan saling menghargai. Itu intinya awalnya dari itu dulu, saling menghargai, sikap bersyukur, komunikasi yang baik, kita sama murid, kita bikin keyakinan kelas. Nah di keyakinan kelas itu kita ciptakan rasa tanggung jawabnya, nanti di murid dimunculkan biar terciptanya budaya positif itu. Itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh objek atau peserta rapat ini. Barangkali kita minta bukunya ada lagi, silakan, masih ada kesempatan pada.
di sini saya harus kabarkan balik kelas 6 C SDPS mata 1. Di sini saya tidak akan bertanya itu ya, gitu. Karena memang pertanyaan-pertanyaan itu sudah disampaikan oleh Ibu Gede dan Ibu Pipi. Jadi sini saya hanya akan memberikan umpan balik yang insya Allah positif gitu ya atas kegiatan yang telah Ibu Oke lakukan, yaitu diseminasi untuk materi penerapan budaya positif di sekolah. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan, yang telah kita simak selama beberapa saat kebelakang gitu ya, bahwa untuk penerapan budaya positif di sekolah ini dirasa itu pasti akan sangat bermanfaat gitu ya. Bermanfaatnya di sebelah mana? Banyak gitu Bapak ya. Mulai dari meningkatkan iklim sekolah menjadi lebih positif gitu ya, melakukan perbaikan secara signifikan. Perbaikannya bukan dari segi fisik sekolah gitu ya, tetapi menumbuhkan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, menyenangkan, terus memberikan motivasi yang baik untuk siswa juga merasa diterima di sekolah ini gitu, sehingga siswa perangkat sekolah itu munculnya itu dari motivasi intrinsik seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu narasumber seperti itu ya. Nah, dari motivasi intrinsik itu maka secara tidak langsung akan berdampak kepada perbaikan diri siswa ini sendiri, dan prestasi akademiknya pun pasti akan meningkat karena dia belajarnya ikhlas. Ikhlas itu berangkat ke sekolah itu ikhlas aja. Kalau ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Nurullah, guru PAI SDN Kesulitan 1, rekan kerja Ibu Oke, calon guru penggerak angkatan ke-9. Saya mengucapkan terima kasih atas materi yang luar biasa. Hari ini kita mendapat insight yang banyak dari beliau, terutama tentang budaya positif. Hal ini mudah-mudahan menjadi awal langkah baru serta kerja kolektif kita untuk menemukan budaya, tradisi, dan hal-hal yang baik di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Saida dari SD Kesempatan 1 sebagai rekan kerja dari Ibu Oke selaku guru penggerak. Saya ingin mengucapkan kepada Bu Oke terima kasih karena sudah memberikan materi tentang budaya positif. Itu sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ini akan membawa kebaikan untuk sekolah kita. Terima kasih Bu Oke.